Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat sahabat dan selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 21 Maret 2026 berjudul Saatnya Berkumpul bagian ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kehidupan hari ini. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan ajarlah kami untuk peka terhadap tuntunan-Mu, meskipun seringkali melampaui pemahaman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan terdapat dalam buku Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tahap awal dari apa yang disebut White sebagai saatnya berkumpul berlangsung dari tahun 1848 hingga 1850. Konferensi-konferensi tentang Sabat pada tahun-tahun itu merupakan jalan yang digunakan Bates dan White untuk membentuk inti umat percaya pada ruang lingkup pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Namun, konferensi bukanlah satu-satunya cara yang akan digunakan Tuhan. Pada pertemuan yang diadakan di Dorchester, Massachusetts pada bulan November 1848, Ellen White mendapat penglihatan yang akan mengubah bentuk Adventisme selamanya. Setelah selesai dari penglihatan, ia berkata kepada suaminya, "Saya memiliki pesan untukmu. Engkau harus mulai mencetak selembar kertas kecil dan mengirimkannya kepada semua orang. Biarlah ukurannya kecil pada awalnya, tetapi bila orang-orang membacanya, mereka akan mengirimkan kepadamu sarana untuk mencetaknya. Dan itu akan berhasil sejak awal. Dari awal yang kecil ini, ditunjukkan kepada saya bahwa itu akan seperti aliran cahaya yang menyebar dengan jelas ke seluruh dunia." Kini 160 tahun kemudian, pernyataan itu mungkin tidak dianggap begitu mengesankan. Tetapi ternyata pada awal abad ke-21, terbitan Advent telah beredar di seluruh dunia, dicetak dari sejumlah penerbit dalam jumlah jutaan setiap tahun dan dalam ratusan bahasa. Dan itulah penggenapannya, bukan nubuatannya. Apa yang dipikirkan orang-orang percaya mula-mula mengenai penglihatan seperti itu? Lagi pula pada bulan November 1848, mungkin hanya ada kurang dari 100 orang Advent hari Sabat atau Sabatarian Adventist, dan kebanyakan dari mereka miskin. Selain itu, mereka semua percaya pada konsep pintu tertutup, termasuk Ellen White sendiri, seperti yang kemudian ia katakan, "Bersama saudara-saudariku, setelah 44 tahun berlalu, aku percaya tidak akan ada lagi orang berdosa yang bertobat. Namun, aku tidak pernah mendapat penglihatan
bahwa tidak akan ada lagi orang berdosa yang bertobat. Visi penerbitan pada kenyataannya bertentangan dengan keyakinan pribadinya dan keyakinan sesama pemelihara hari Sabat. Ini adalah visi pintu terbuka di tengah-tengah orang-orang yang yakin bahwa pintu kasihan telah ditutup, atau yang biasa disebut kepercayaan pintu tertutup. Namun, terlepas dari keyakinan mereka, terbitan Advent termasuk kertas kecil telah menyebar seperti aliran cahaya ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, karena penglihatan-Mu lebih baik daripada penglihatan kami. Tolonglah saya hari ini untuk melihat dengan mata-Mu, bukan dengan mata saya. Yang menjadi kesimpulan renungan pagi hari ini, Tuhan sering bekerja melampaui pemahaman manusia. Apa yang tampak kecil dan tidak mungkin, di tangan Tuhan dapat menjadi alat besar untuk menjangkau dunia. Ketika kita taat, Tuhan akan memperluas dampak dari langkah kecil kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ajar kami untuk percaya pada rencana-Mu, sekalipun kami belum sepenuhnya memahaminya. Pakailah hidup kami, sekecil apapun, untuk menjadi terang bagi banyak orang. Tolonglah kami setia dalam setiap panggilan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam usaha kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.